Selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, laporan laporan analisa bisnis, analisa proses bisnis maksudnya mengenai aplikasi pusat informasi kebugaran jasmani. Ini ditujukan untuk tugas akhir dari mata kuliah analisa proses bisnis dengan NIM saya 2020 081 033. Next slide. Oke, masuk ke tahap proses bisnis. Proses bisnis yang akan saya terapkan pada aplikasi pusat informasi kebugaran jasmani ini yaitu pelayanan informasi kebugaran jasmani beserta kesehatan terkini yang tervalidasi oleh mitra ahli kami. Jadi kita mempunyai mitra nantinya ketika emang membuat aplikasi ini, mitranya itu adalah para ahli-ahli yang kompeten di bidangnya, yaitu bidang kebugaran jasmani. Lalu pusat informasi ini nantinya akan dapat digunakan oleh segala kalangan dari muda sampai tua. Jadi bisa diakses sama siapapun. Selain itu, informasi ini akan mengenai seputar kebugaran jasmani dan kesehatan juga di dalamnya. Dan selain itu ada juga pelayanan konsultasi dengan ahli nantinya. Pelayanan ini bertujuan mempermudahkan pengguna yang menggunakan aplikasi ini untuk membantu permasalahan mereka mengenai kebugaran jasmani dan kesehatan. Lalu next slide. Nah, ini adalah SOP atau standar operasi yang ada pada saat ini, yaitu berlatar belakang masyarakat membutuhkan informasi mengenai kesehatan dan kebugaran jasmani. Lalu tujuannya mereka untuk itu adalah membantu tujuan kami membantu masyarakat untuk mendapat informasi mengenai kesehatan dan kebugaran jasmani. Lalu kemudian ada unit yang terlibat siapa saja, yaitu ada masyarakat dan tenaga ahli. Lalu prosedur pelaksanaannya itu yang pertama, masyarakat mencari info mengenai konsultasi kesehatan dan kebugaran jasmani. Yang kedua, masyarakat membuat perjanjian untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli. Yang ketiga, masyarakat menemui tenaga ahli di tempat praktek tenaga ahlinya. Keempat, masyarakat berkonsultasi dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang kelima, masyarakat membayar sesi konsultasi pada kasir yang disediakan. Nah, permasalahannya adalah masyarakat ini di sini harus mencari terlebih dahulu informasi mengenai tenaga ahli yang dapat memberikan informasi mengenai kebutuhan kebugaran jasmani yang masyarakat perlukan. Terus masyarakat diharuskan membuat janji pertemuan untuk mendapat informasi mengenai kebugaran jasmani dan berkonsultasi dengan tenaga ahli. Ketiga, terkadang dalam membuat janji pertemuan didapati kendala karena terbenturnya jadwal tenaga ahli. Ya, karena tidak bisa dipungkiri lagi, tenaga ahli memiliki schedule atau jadwal yang padat, mungkin karena mereka sedang praktek atau yang lain-lain dan lain-lain. Lalu keempat, masyarakat diharuskan menemui tenaga ahli di tempat prakteknya, itu berarti akan ada biaya transportasi dalam proses menuju tempat praktek tersebut. Yang kelima, terkadang pembayaran sesi konsultasi patokan biaya tidak memiliki standar tertentu. Jadi bisa saja di tempat lain bisa lebih mahal atau lebih murah gitu. Lalu ini adalah sistem baru yang ada pada saat ini, ada di aplikasi ini. Itu pengertiannya. Ada proses bisnis yang saya inisiasikan pada aplikasi pusat informasi ini, yaitu sebuah pusat informasi kebugaran jasmani yang dapat mudah diakses dan dapat berfungsi di segala gawai atau gadget. Seperti yang kita ketahui, untuk menemukan suatu informasi terkadang membingungkan karena banyaknya informasi yang tersedia, sehingga sangat sulit untuk menyaring informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, aplikasi pusat informasi kebugaran jasmani ini akan membantu memberi informasi kebugaran jasmani dan kesehatan yang valid kepada pengguna. Kevalidasian informasi ini dilakukan oleh para ahli yang menjadi mitra aplikasi kebugaran jasmani. Selain itu, pada pusat informasi ini terdapat fitur konsultasi dengan para ahli. Fitur konsultasi ini bertujuan untuk membantu permasalahan mengenai kebugaran jasmani dari pengguna dan dapat dibantu dengan solusi dari para ahli. Lalu ada kebutuhan penggunanya. Pengguna membutuhkan sebuah pelayanan pusat informasi yang dapat membantu dan memberikan sebuah informasi mengenai kebugaran jasmani yang terpercaya dan dapat dilihat dan dibaca kapanpun dan dimanapun.
Lalu di sini ada prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan oleh member serta admin. Yang pertama ada calon member. Calon member atau member mengakses URL website. Nah, jika misalnya calon member belum mempunyai akun pada aplikasi pusat kebugaran jasmani ini, calon member diharuskan melakukan pendaftaran akun member dengan mengisi data diri dan ada juga maksudnya ada juga form pendaftaran. Lalu ketiga ada bagi calon member yang sudah mendaftar menjadi member, langsung bisa login dengan menginput username dan password. Setelah itu calon member yang mendaftar, calon member diharuskan menginput username dan password untuk dapat masuk pada dashboard member. Jadi setelah mengisi form pendaftaran, langsung mengisi username yang akan digunakan pada aplikasi ini dan beserta passwordnya. Lalu yang kelima, member mengakses dashboard member aplikasi. Pada dashboard member terdapat pilihan informasi kesehatan terkini, informasi kebugaran tubuh, fakta menarik olahraga dan kesehatan, fakta menarik olahraga dan kesehatan, lalu juga ada konsultasi dengan ahli. Jika member memilih menu informasi kesehatan terkini, member akan melihat konten mengenai kesehatan terkini yang dikelola oleh admin. Sama juga dengan jika member memilih informasi kebugaran tubuh, member akan melihat konten mengenai informasi kebugaran tubuh yang dikelola oleh admin. Lalu sama pula dengan nomor 8, jika member memilih menu fakta menarik olahraga dan kesehatan, member akan melihat konten informasi mengenai fakta menarik olahraga yang dikelola oleh admin. Nah, yang beda adalah jika member memilih menu konsultasi, member diharuskan menginput data terlebih dahulu, yaitu data konsultasi, lalu member dapat memilih konsultan yang diinginkan. Setelah itu member membayar sesi konsultasi setelah melakukan pembayaran sesi konsultasi berhasil terdaftar. Setelah itu, jika member sudah selesai melakukan aktivitas pada aplikasi, member dapat melakukan logout. Nah, ini step yang ada pada admin. Yang pertama adalah admin mengakses URL website. Yang kedua, admin mengakses dashboard member aplikasi. Terus pada dashboard admin tersebut nanti akan terdapat pilihan untuk mengelola informasi kesehatan terkini, informasi kebugaran tubuh, informasi fakta menarik olahraga dan kesehatan, dan juga ada konsultasi dengan ahli. Yang ketiga ada pada menu informasi kesehatan terkini, informasi kebugaran tubuh, fakta menarik olahraga dan kesehatan, dan konsultasi dengan ahli. Admin nantinya di situ akan bisa dapat menambahkan, mengedit, serta menghapus konten informatif. Lalu yang keempat, pada menu konsultasi, admin dapat melihat daftar form pengajuan konsultasi yang telah dikirim oleh member. Jadi ketika member telah mengisi form konsultasi, nanti member mengirim itu ke server dan lalu admin dapat melihatnya dan diteruskan tersebut kepada ahli serta admin dapat melihat status pembayaran konsultasi member dan memvalidasi pembayaran tersebut. Lalu kelima, jika admin sudah selesai melakukan aktivitas pada aplikasi, admin dapat melakukan logout. Lalu berikut ada BPMN-nya. Sini dapat dilihat. Pertama masuk ke calon member mendaftarkan diri menjadi member, lalu calon member menginput data diri dan mengisi username beserta password yang ingin digunakan. Lalu ketika itu sudah selesai, akun berhasil dibuat, member langsung melakukan login sebagai member dengan username dan password. Di sini kenapa ada tanda start? Karena di sini khusus member yang sudah terdaftar. Lalu masuk ke dashboard member. Di dashboard member ini terdapat empat menu, yaitu menu informasi kesehatan terkini, informasi kebugaran tubuh, informasi fakta menarik olahraga dan kesehatan, dan yang terakhir ada menu sesi konsultasi. Di sini ketika member ingin mengakses informasi kesehatan terkini, nanti akan tertampil informasi kesehatan terkini yang diinput oleh admin. Sama juga dengan informasi kebugaran tubuh dan juga fakta menarik. Yang berbeda di sini adalah menu konsultasi dengan ahli.
Ketika member memilih menu konsultasi dengan ahli, member melakukan input data konsultasi, lalu member memilih konsultannya siapa yang ingin dipilih, yang ingin menjadi partner ahlinya, lalu member membayar sesi konsultasi. Ketika pembayaran sudah berhasil, sesi konsultasi berhasil terdaftar dan langsung diproses menjadi sesi konsultasi di sini. Lalu di sini titik akhir ya. Jika member tidak ingin memilih 4 menu ini, member akan dapat memilih untuk melakukan logout. Lalu sini ada admin melakukan start, kemudian admin melakukan login sebagai admin mengakses dashboard member. Di sini ada pilihan apa yang ingin dikerjakan oleh admin, atau bisa mengolah akun member, bisa membaca, mengedit, dan menghapus akun member di sebelah kanan, atau memvalidasi akun-akun yang sudah terdaftar dan divalidasi. Atau admin bisa mengelola pembayaran konsultasi. Di sini admin dapat menerima pembayaran dan melihat pembayaran yang sudah ada dan bisa divalidasi. Setelah pembayaran selesai, pembayaran konsultasi bisa langsung dibagikan kepada ahli dan diberikan informasi jikalau pembayaran sudah berhasil terbayar. Dan lalu di sini ada proses akhir. Setelah mulai pembayaran konsultasi selesai, admin bisa langsung selesai di sini, berakhir operasional. Lalu admin bisa memilih mengolah informasi yang berada pada website. Di sini pusat admin bisa mengelola mengenai informasi-informasi yang ada di menu-menu informatif, itu informasi kesehatan terkini, informasi kebutuhan tubuh, dan informasi fakta menarik olahraga dan kesehatan. Itu. Lalu di bawahnya ada streamline dari ahli melakukan start, lalu ahli melakukan login kepada ahli, maksudnya ahli melakukan login sebagai ahli mengakses dashboard ahli, dan lalu ahli dapat memilih apa saja yang ingin dikerjakan. Yang pertama, pengolahan konseling, ahli menerima pembayaran dari konseling yang telah dibagikan oleh admin. Lalu ahli melakukan jasa konsultasi yang sudah terdaftar di sesi ini di dashboard yang sudah diisi oleh admin, diisi oleh member. Lalu selesai, dan lalu ahli bisa juga memberi informasi konten yang valid untuk dipublikasi yang telah diisi oleh admin. Di sini ahli bisa memvalidasi konten yang dibuat apakah sudah terpercaya atau belum, jadi bisa dikasih kevalidasiannya di sini. Di sini maksudnya, di sini. Lalu prosesnya berakhir. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan salam sejahtera.